salah in, which is stored into internal table ini internal table, sorry ini. Saya udah start recording lagi, Mas ya. Oke, boleh. Monggo. Based on extracted data in GT flight. Which condition based on plane type. Nah, jadi condition based on plane type ini harus ada di sini dengan di sini. Harus ada di GT plane detail dengan GT flight. Oke, udah masuk ya. Tadi customize table tadi. Nah, ini kan ada plane aircraft type nih, plane type nih kan. 747-400. Nah, ini nih. Kita mau extract data ini based on data yang di S-Flight. Tadi kan kita select all, dapatlah data lah, for example, di sini ya. Nah, di sini ada plane type nih. Jadi kita semasa extraction kita dapat misalnya inilah record ini. Nah, kita kalau melihat dari ini, plane type ini harus sama gitu loh. Jadi data ini kan 747-400 nih. Nah, kita mau pilih. Jadi nanti akan yang keambil ini. Misalnya kalau kita ininya datanya hanya ini aja. Nah, kita jadi akan extract table ini based on ini. Paham nggak kira-kira? Gimana Pak? Ada paham nggak kira-kira? Bapak-bapak? Ya berarti B yang dimasukin ke internal table yang kedua ini cuma satu record aja atau based on flight yang aja. tadi kan? Tergantung apa yang ada di isinya di GT flight ini. Ya sebenarnya intinya tetap sama-sama mau mindahin ke internal table lah. Ini internal table 1 kan, ini internal table 2. Into table nih internal table nih. Nah, kita mau masukin data ke sini. Data ini kan. Based on data ini, GT flight ini. Nah, tapi based on reference-nya ini. Kalau di sini datanya ada 2, ada 747 sama Airbus nih. Ini saya select ini nih, misalnya ada di sini nih. Ini GT flight nih ya. Yang ini ya. Misalnya data extraction-nya kayak gini nih. GT flight kayak gini nih. Ada 2 record. Masa ekstraksi nih. Record mana yang keambil? Coba. Yang atas apa yang bawah? Bawah dong berarti. Nah, yang bawah. Karena 747-400 cuma ada di sini doang kan. Yang ini nggak ada kan Airbus kan. Di sini belum di-maintain. Artinya ini boleh kita tambahin sini. Kalau untuk maintain berarti ini maintain gitu. Airbus. Save. Nah, kalau data dari S-Flight-nya ada ini. So kalau kita mau select for entries-nya, dia akan dapat ini 2 nanti. Gitu, Pak. Apa nanti kita debug? Kalau sudah debug nanti kita boleh ketahuan. Oke, kita lanjut ya. Jadi
Tadi kita sudah extract data kan. Jadi kita sekarang udah punya 2 internal table. Satu GT flight, satu plain detail tadi tuh. Ada 2. Yang satu dari table S flight, SAP table, yang satu dari customize table, maintenance table. Ya. Sekarang kita mau gabungin 2 ini nih. Kita mau dapetin ini nih, mau mindahin ini nih, mau baca ininya, teksnya inilah. Kita masuk ke perform selanjutnya, proses data. Nah, dalam ini namanya subroutine proses data. Kemudian kita harus define local structure. Tadi kan Pak Husni tanya tuh ada G, GS, LS. Nah, ini ada LS kan, ini nih local structure. Jadi saya buatnya, saya variabel local structure ini berarea ini base like line of GT flight. Jadi structure-nya ini kita samakan dengan internal table 1 tadi yang GT flight. Nah, kemudian yang kedua ini ada work area kedua, LS output based on GT output. GT output ini nanti final output, final internal table yang digunakan pada saat mendisplay LB itu. Kalau kita double klik GT outputnya, kita boleh klik lagi. Nah, ini yang balik lagi ke yang paling atas. Halo? Siapa tuh? Nggak ada. Lanjut, Mas. Oke. Output tadi tuh ini S flight. Ya, kita kan mau masukin manufacturer tuh, mau baca, mau combine lah, join. Mau baca manufacturer tadi tuh. Oke, ini field symbol nih. Sebetulnya fungsinya ini sama dengan work area. Dia sama persis work area. Jadi ada isinya single record, single row, like line of GT plain date. Tapi dia kalau kita ubah value dalam sini, dia akan terus ubah. Itu bedanya field symbol sama local sama work area yang biasa ini. Jadi kalau buka lagi Excel tadi nih. Jadi bedanya field symbol gini. Kalau misalnya ini work area field symbol, misalnya kita udah assign record 2 ini ke sini, ke work area. Nah, field symbol ini nanti dia kalau kita ubah record gitu, for example, jadi E, dia otomatis terus ubah sini E gitu. Jadi it's like a pointer, field symbol itu. Field symbol ini. Oke, itu pointer ya. Nanti kita itu lebih simbol dalam. field symbol itu karena ada tanda kurung Yes. lebih kecil gitu ya, Bi? Tandanya ini dia kalau ngelihat codingan ada ginian, oh ini Pak field symbol nih. Kurung tutup kurung buka. Karena field symbol ini kayak pointer lah, work area tapi pointer. Kalau pakai ngubahnya pakai ini work area biasa ini kita harus pakai sintaks lagi, modify gitu. Oke, lanjut ya. Oke, sorting nih. Kita mau sort yang tadi kan ada dua internal table. Satu kan GT flight yang S flight table tuh, satu lagi plain detail yang customize table tuh. Nah, kita sortnya by plain type dulu. Kita sort nih. Sort by plain type. Karena kita mau baca read table. Kalau sebelum read table binary search nih performance kita harus sort dulu. Number one rule to read data binary search harus di sort the performance. Oke ya. And then after sort kita looping GT flight nih tadi. Jadi for example ini extraction kita dalam internal table GT flight dapat ini.
ya. Ini looping nih. Berarti looping ini kan satu-satu dia akan loop. One by one. First loop, one, dia akan proses ini. Ya. First loop into ls flight. Jadi loop at internal table GT flight into work area ls flight, which is di sini kan. Jadi setiap record each loop GT flight kita simpan lagi ke work area. Di setiap loop ini kita akan pindahin ke sini. Ini into. Jadi di sini internal table-nya GT flight, ls flight. Ginilah. Ini first loop, dia akan paham sampai sini? Loop into. Pause nih. Pause nih yang enak. Loop, oke. Oke ya. Dia macam mindahin inilah, mindahin each record lah kalau loop nih. Ke sini. Kemudian habis itu move corresponding. Ini clear nih sebenarnya buat ngosongin aja, ngosongin ls output. Ini kita mau mindahin work area antar work area. Move corresponding ls flight to ls output. Jadi di sini ada ls flight, di sini ada ls output. Ini ada field tadi, apa field 4 itu tadi apa manufacturer lah. Tadi kan kita mau manufacturer. Kalau move corresponding dia akan based on field yang sama. Field 1 dia akan move ke field 1, field 2 akan move ke field 2, field 3, field 3. Nah, ini move corresponding. Moving data between two work areas. Gitu. Dia akan correspond to the same name lah. Nah, dia kosong nih kan. Oke. Kemudian kita mau read table. Read table planet type assigning. Nah, ini assigning sama aja into sebetulnya nih. Into sama assigning ini sama. Fungsinya untuk work area. Tapi kalau field symbol ini dia boleh langsung update table. Kalau ada changes dekat sini, one of the fields ini dia akan reflect directly terus. Kalau ini kita hanya untuk baca aja. Plain type. Oke. For example, ini kita first record kan. Table GT plain date. Oke, plain date-nya tadi dapat ini kan, plain date-nya ini. Use read table with key plain type. Plain type with key ini, plain type ini baca ke sini. Dapat yang ini kan? Plain type ini equal to ls flight. ls flight ini yang di sini, yang tadi. Yang ini. Oke, kalau ini kalau sering lihat nih dalam codingan if sy sub rc ini maksudnya berhasil gitu loh. Baca ini berhasil nggak? Nah, kalau zero itu pasti berhasil biasanya. Kalau baca-baca codingan biasanya suka ketemu ini sub rc ini. Itu exist nggak gitu. Select table ini. Kemudian abis itu ada if sy sub rc, maksudnya ketemu nggak tuh recordnya gitu. Okay, and then after that, kalau ada recordnya di sini, dia akan kita mau ambil ininya nih, buingnya. Tujuannya mau baca ini buing. Nah, kita pindahin sini. Dia kan tadi kalau dapat berhasil, dia akan keisi dia punya ini. It will fill this work area, this field, and then move to output. Kalau pakai ini, dia akan move gimana ya?
dia akan move masuk ke dalam sini, dapat gitu, misalnya Boeing gitu. Dia akan move. Ini sama dengan nih, artinya sama aja move. Move ini to ini gitu. Ini LS outputnya kan. Kalau nggak ketemu kita hardcode not maintain, belum di maintain di sini, belum ada. Kalau nggak ketemu datanya dekat sini. Kemudian habis itu kita append. Append ini buat apa sih? Append ini untuk mindahin work area tadi ke GT output. Jadi misalnya ini LS output, ini ada GT output. Ini internal table yang untuk ALB tadi ya, GT output. Dia sama fieldnya, number of fieldnya sama dengan LS output. Semasa append dia akan begini, dia akan masukin datanya. Jadi append ini append LS output to GT output. It means it will append, it will insert into internal table. Nanti kalau ada nomor 2 gitu, append lagi dia akan ini only one record, always only one record. Append lagi dia akan begini. Oke, paham ya? Sampai sini append. Pak, ada yang pertanyaan nggak? Yang kayak di Excel lu itu, LS output itu di komen yang mana yang manufacture itu kok kayaknya di sebelah field 3 gitu loh. Apa dia sendiri? Yang ini Pak. Ini kita double klik nih ya. LS output ini kan tadi kita declare seperti strukturnya GT output. Double klik lagi. Double klik lagi. Nah, ini nih manufacturer nih. Ini tambahannya. Jadi ini tambahannya. Sebetulnya sih kayak gini kolomnya. Biar gampang lihatnya ya. Transpose. Transpose nih. Ini struktur S flight ya. Yang ini nih ya. Ya Pak. Oke. Include structure S flight. Oh ini sebelah satu set. Oke. Ini yang kedua nih manufacturer. Saya mau tambahin manufacturer kan. Nah, berarti ada di sini dia posisinya. Sesudah ini yang terakhir nih. Sesudah S flight yang terakhir nih. Ini LS output. Coba. Oke. Jadi LS nih work area nih only one record lah. Kalau saya tambahin gini, kayak gini lah datanya dalam work area nanti. Dalam debugging tuh, kalau kita cek kayak gini. Belah satu lebih lagi. Ini klien nih 800. Ini kan IDES kan 800. Nah kita mau baca ini kan, ini work area tadi kosong nih. Oke, siap. Read table ini. Nah, oh dapat ada manufacturernya. Pas dapat dipindahin deh tuh si Boeingnya tuh ke sini. Ini 747 ini. Mapping table-nya nih, ini kan. Ini baca ini dapat ini. Dapat Boeing
So dipindahin ke sini. Paham nggak? Di sini. Paham, Bang. Nah, gitu. Readable. Readable ini tuh ini. Nih, readable ini. Assigning to ls plain date. Nah, ls plain date sebenarnya sama juga sebenarnya. Ini juga. Nih, berkarya kayak gini lah. Ini GT plain date. Nah, read table ini assigning ini. Nah, ini maksudnya gini. Dapat ini kan. Kalau berhasil pindahin ini, move ini to ini. Kayak gini gitu, move. Ini kan move nih. Kalau nggak ketemu, dia langsung sini not maintain. Oke, paham? Terus yang field symbol itu kepakainya pas kapan ya kalau di sini? Nah, ya ini saya nggak pakai sih sebenarnya ini. Ini saya nggak gunain. Maksudnya saya cuma untuk ngepakai untuk mengubah ini aja, untuk ngepas ini aja, ngepas parameter ini aja. Dipakai untuk ngepas doang, tapi gue nggak pakai untuk ngubah. Kalau gue ubah di sini ubah ada logic, for example, gue mau ubah value-nya, di sini gue ubah jadi Airbus, otomatis internal table ini ubah terus. Itu gunanya fit symbol. Kalau kita ngubah yang di sini nih, dia akan ngubah direct di sini. Gitu Pak. Saat ini digunakan untuk ini aja, untuk ngepas parameter ini aja, ngepas value ini nih, work area ini dari GT plain date ke sini, kemudian mau passing the Boeing tadi ke sini. Itu aja. Itu digunakannya pada saat ini reading. Itu Pak. Oke, berarti yang di sini nggak kepakai field simbolnya. Kalau cuman tadi kalau in case dipakai, contohnya misalnya kita buatin logic lagi, Boeing itu ditukar misalnya jadi Boeing plus lah atau apapun lah karakternya kan, misalnya kan. Cuma pertanyaannya kalau, oke, Tapi dia pertanyaannya cuma ngubah di sini aja ya, ngubah di level database ya. Dia cuma ngubah di internal table aja, di dalam time aja. Nah. Cuma pertanyaannya kalau misalnya kita kepake tuh Bi, seandainya nih kita pakai mau kita ubah. Terus apakah kalau seandainya yang semua tadi kan kita udah letakin di internal table, misalnya semua Boeing gitu kan, beberapa record gitu kan. Terus nanti kita misalnya kita mau tukar nih Boeing Action lah misalnya atau Boeing Plus gitu. Itu semua record yang ada Boeing ketukar atau yang akhir atau gimana? Untuk record untuk line itu aja, untuk row itu aja. Oh, bukan ini semuanya. Enggak. Ini cuma single record aja dia. Karena kan readable tadi tuh. Kita kan ngebaca ini kan readable GT plain date assigning to into ini. So kalau misalnya ada perubahan Boeing ini aja yang berubah. Ini Airbus, Boeing Plus apa tadi ya? Boeing Plus. Nah sini juga Boeing Plus. Kalau kita ubah sini, dia akan ubah sini aja. Ini nggak berubah. Karena kita lagi dapat yang ini, assigning yang ini report ini aja. Gitu. Oke. Ya. So append GT output ini akan append yang ini nih, yang append nih dia akan append sini, pindahin data ke internal table. Ini kan work area, ini internal table. Nanti next record ya loop, the next loop ya inilah next loop. Append lagi. Nah, gitu. Itu append. Each time append dia akan append terus.
Ya, ini append nih. The next. Oke Pak, dia akan ngumpulin datanya di sini. Oke, kalau udah penuh, ini udah tujuan dari proses data nih kita memindahin dari GT Flight, kemudian baca manufacturer-nya, pokoknya data processing lah, kemudian ngisi final output-nya. Habis selesai prosesnya, dia akan lanjut ke display data in LV. Nah, ini yang this is to append the word as output to final output where we use to display LV. Oke, ini ya. LV stands for above list viewer. That is used to display report like a table. LV is created by a set of standard function modules or methods. So saat ini kita pakai method, pakai class. Ada lagi satu yang pakai reuse call function. Yang call function tuh standard function module. Yang ini call method. Ini call method display ini semua method semua nih. OP ini mah. Kemudian LV provides inbuilt functions such as sorting, filtering, subtotaling. Ada biasa lah kan pakai LV. Oke. Logic to display LV can be found inside subroutine nih app display data in LV. Nah, ini LV, double klik, kita boleh double klik aja langsung. Kita masuk sini kan. Nah, dikit aja nih sebenarnya buat display ini cuman perluin segini doang nih. Itu udah jadi LV kan simple aja tuh. Tinggal copy paste aja ganti-ganti. Ganti-ganti internal table-nya. Oke, nomor 1. Ini declaration ya. Nanti nomor 1, statement try introduce a control structure with multiple statement block. Inside try and try statement, raise exception can be called when there is a false condition. Error messages can be grabbed using the catch statement. This method is to initialize new instances of our LV object. Jadi untuk initialize dia punya LV function. Kemudian yang penting tuh ini nih, yang output tadi tuh, table. Jadi kalau ngelihat dari try and try nih, sebenarnya try and try nih untuk catch kalau ada error message dalamnya. Kalau dia nggak ada, misalnya salah typo dia punya outputnya nih, table outputnya salah, misalnya kurang T gitu apa, nanti dia akan catch error message dekat sini. Gitu. Kemudian ini method factory ini the standard. Kemudian yang penting nih perhatikan nih aja variabel ini nih, 2 nih. Kalau ini udah standard semua lah. Nah, ini variabel ini double klik kalau mau lihat kapan di declare. Nah, ini waktu pertama kali di paling atas. Ini copy paste aja lah nanti kalau misalnya mau buat program. Copy paste nih aja. Ini apa namanya? GR nih global semua nih. Apa namanya? OOP dia punya naming, salah. Semua. Nah, ini yang internal table tadi, yang output tadi tuh. Yang ada inilah, ada manufacturer-nya. Yang append tadi kan. Nih, data yang ini. Yang GT outputnya. Oke, kemudian betul. Oke, ini kenapa saya pakai ini LRapid ini untuk sistem report ID. Sebenarnya ini nih value-nya SY Rapid nih, ini report name, dia ke local aja, mau pindahin ke local object. Kemudian after that ini nih number 2, this method screen status
is to initialize PF status using LV standard table standard that needs to be attached to the main program and set the button functions. PF status nih yang mana sih? Nah, ini PF status nih, yang mana sih? Kalau kita execute, siapa tadi? Apa ini? Jadi malu. Oke, tadi data elemennya ketuker tuh. Iya. Ada dipantau kemahalan nih. Oh iya. Diganti-ganti sih. Aduh, ini dia nih. Ini kali. Ubah apa tadi ya? Kalau salah data elemen dia gitu short dump nanti dia selectnya. My connection. Oh iya, salah tadi data elemennya. Oke. Apa sih dia punya ini? PF statusnya apa sih? Nih, PF statusnya ini nih. Toolbar nih. Kita mau apa namanya? Using standard LB punya function. Nah, nih slideshow-nya. Nih. PF status to initialize the toolbar button functions. Kemudian go back to the program. Ini udah dia untuk set statusnya lah, PF statusnya. Oke, kalau kita buka tree nih, dia akan buka seperti SI80. Nah, kita boleh lihat GUI statusnya nih. Di sini letaknya. PF status nih. Gimana sih ngedapetin ini dari mana nih? Nah, ini kita copy setelah dari program standard. Gimana bisa munculin ke sini? SAP biasanya dia punya standar apa namanya? BCLV ya kan ya? BCLV bisa. BCLV dia punya standar sampel program LV dia banyak dia starting with BCLV ini. Kita display. Kita mau copy dia punya ini nih. PF statusnya ini nih yang toolbar nih. Karena kalau ini kita define di sini belum ada dump nanti. Short dump. Karena dia nyari SLB ini di program ini gitu. Ini saya belum kasih tahu di sininya. Ini agak lama nih. Pokoknya intinya gitulah, kita mau ngopi dari sini nih BCLB ini ke program kita statusnya itu. Atau bisa juga pakai SE41. Ini nggak ada. Programnya apa? BCLB juga sama. Iya, maksudnya toolsnya ini.
full screen-nya. Full. Nggak ada screen nih. Enggak, itu use status atas. Nah, ini juga bisa nih pakai ini. Ya. Jadi kita masukin sini, ada status nih kan, PF status, kita F4 ini, dia akan keluar. Nah, ini standard aja, kita pakai standard nih. Display. Buka ini tree lagi nih, yang ini nih. Nah, ini kan. Ini kita klik sini, right click, copy. Nah, kayak gini. Copy dari sini, kita masukin ke program kita. Nah, misalnya kita mau nama standar biar nggak ketukar sama yang copy aja, klik langsung. Kita refresh ya. Nah, ada standar kan? Activate. So sekarang kita punya dua status. Nah, kalau ini LV standard kita panggil ini aja. Ini sebenarnya kita bisa ubah juga standar. Kalau kita punya ini kita ubah kayak gini. Jadi statusnya nanti kita gunain yang ini standard, jadi bukan yang ini lagi. Apa bedanya? Kita coba run. Bisa nggak? Nih, oh ada tes dia lain. Nah, kan? Dia pakai yang itu. Seperti itu fungsinya PF status. Paham sampai sini, Pak? Bapak-bapak? Atau pening? Ada pening dikit pasal object oriented. Ini enaknya ngebaca programnya gimana sih ya? Kalau ada tanda lebih besar, ada panah-panah gitu tuh enaknya sebenarnya bacanya gimana tuh? Import, changing. Oke, ini kelas ya, ini method. Double klik aja. Ini method namanya. Set screen status, method screen status. Nih, set screen status namanya method. Ini namanya class. Double klik. Nah, jadi ini variabel ini global class nih refer to standard ini. Double klik. Nah, nih kelas ini kan tadi. Jadi kelas ini dia calling method tadi apa? Set screen status ya. Dia kelas ini dia akan manggil method ini, kemudian oke, ini dari mana nih? Ini ada PF state, ini ada parameter-parameternya ya. PF status, report, set function. Bisa lihat dari double klik sini methodnya. Buka sini signature ya. Oh, udah keluar. Nih, ini parameter nih. Report, PF status, state function ada 3 ya parameternya. Report, PF status, set function. Coba lihat sini. Nih, PF status, report, set function ya. Nah, jadi dari parameter yang kita pas nih. Jadi maksudnya gimana tuh, Bi? Kelas ini manggil method atau method manggil kelas dengan parameter yang itu atau gimana bacanya? Ini kelas, ini method. Jadi method ini adalah bagian dari kelas ini. Jadi kalau mau memanggil method, ada ini juga kelasnya. Mungkin Pak Alan bisa bantu OOP? Pak Bambang? Udah tidur? Kira-kira begitulah. Yang sebenarnya kalau menurut saya gini Pak, kalau mau dijelasin terlalu dalam pun akan agak ngebingungin. Lebih enak sebenarnya kalau kita punya base program dulu kayak gini. Bahasa pembelajaran paling pertama memang copy paste.
Lalu dari situ kita coba hilangin satu line, kita lihat apa impact-nya. Oh, ada error. Oh, kita panggil ini, oh ada yang berubah nggak? Biasanya saya dulu belajarnya gitu pertama-tama. Copy paste Karena aja nih dari sini nanti copy paste aja nih programnya coba ubah-ubah nih. betul, karena gimana pun juga kita belajar juga kopas dari yang SAP buat. SAP buat, kita kopas, lalu begitu kita buat adjustment. Terlalu detail nanti. Nggak, kadang maksudnya gini, maksudnya kita mungkin nggak karena fungsional mungkin nggak terlalu sampai bikin coding gitu ya. Cuman pengen tahu aja nih, misalnya kayak yang di atas tuh try and try. Itu kira-kira apa tuh variabel mau dikemanain, mau ngapain tuh, import, habis itu changing, habis itu nge-cache berarti kayaknya kalau ada error message gitu kayaknya manggil function, feelingnya kan gitu aja jadi palingnya. Iya, betul. Method itu sama kayak function modul. Ambil function aja. Berarti yang kalau yang kayak tanda panah gitu kan kadang gue lihat kan ada equal, ada dash gitu kan. Oke. Ini kalau equal nih dia langsung manggil kelasnya langsung direct. Kalau ini kan satu nih, dia variabel nih. Ini yang kelasnya langsung, ini yang variabelnya. Jadi kalau yang satu ini dia variabel. Kalau yang double ini langsung ke direct ke kelasnya. Kelihatan nggak bedanya? Yang ini kelas direct class, di sini variabel yang refer to the class. Mungkin ngebedainnya gini Pak. Kalau dia ada space kayak itu LRapid, itu dia jadi variabel comparison ya. Tapi kalau dia nyambung nggak ada space-nya gitu, itu dia sedang calling method atau dia panggil attributes. Ya berarti kayak nge-call form tadi berarti modelnya kan. Betul. Cuma kalau tadi bicaranya ada equal, ada greater than, lebih besar, lebih kecil, itu biasanya dia ada space. Jadi dia sebagai kalau boleh saya tambahkan, itu kalau sama dengan itu dia static method. Kalau yang dash saja itu instant method. Jadi method itu ada dua, static method sama instant method. Nah itu kalau mau tanya detail, ya itu belajar di OOP itu tuh. Kelas baru nih berarti nih. Iya betul. Makin bingung kan static sama itu, saya juga bingung. Yang Alan tadi ngomong ada space maksudnya Lan space yang gimana Lan? Itu ini loh, ini maksudnya nih. Supaya nggak ketuker antara saya ini panggil method dengan comparison value. Nah, yang ini kan masukin value rapid ke LRapid gitu kan. Terus yang ini bahasa laymannya gimana Bi? Call class factory gitu ya? Call method factory. Ini kan method, betul nggak? Ya. Call method factory di dalam kelas ini. Oke. Nah, importing ini apa sih? Importing changing nih. Importing changing bisa lihat dari sini. Double klik factory-nya, methodnya, mau lihat methodnya kan? Oke, ini ada panah nih ya. Panah ini satu, panah importing nih. Kalau dia panahnya dari kiri ke tengah nih, dia import, masuk in. Berarti ngepassing ke dalam si method. Ini exporting, kita boleh ubah value dalam sini gitu loh. Dia akan mengubah value dalam sini, ini export. Kalau yang tiga ini import nggak boleh diubah, nggak bisa diubah value-nya. Kalau export ini boleh diubah. Kemudian diubah. Changing nih. Diubah maksud lu diubah gimana? Sebelum masuk ke boleh ada perubahan gitu loh. Maksudnya dia akan exporting, dia akan ada perubahan lah. Kita boleh ubah value-nya. Gue mau ngejelasin ini dulu nih, types-nya ini nih. Oke. Nah, inti dari types-nya ini nih. Importing ini nggak bisa diubah. Kita boleh terima aja input sebagai input. Export ini kita ubah value-nya, boleh kita ubah. Dia akan boleh berubah. Yang ini changing, dia masuk, kita boleh berubah gitu loh. Dia akan berubah. Nih, changing nih kayak gini nih. Ini exporting. Jadi kalau kita lihat nih tadi nih, import nih. Importing.
ininya apa variabelnya? R SLB table. Nih yang ini. Gitu. Di sini ekspor. Tapi kalau di sini ekspor, di sini import. Nah, bingung kan jadinya? Di sini import, di sana jadi Iya, ekspor. bingung. Nah, jadi gimana? Jadi dia punya dua point of view yang berbeda gitu, Pak. Kalau semasa di sini belum masuk method, dia sintaksnya SAP-nya bilangnya import. Dia mau import table ini, belum masuk, tapi di sini dia masuknya ke ini apa nih? Import ya? Sama ya, import juga ya? Oh, sama-sama import juga. Nggak bingung kok, Pak. Nah, ini import juga sama. Ini exporting. Tapi ini changing table ini. Ini pokoknya udah standard lah Pak. Ini LV udah copy paste aja Pak ini Pak. Oke. Jangan tanya ini SLV ini apa nih fungsinya ini kan? Nggak, kadang pengen tahu ininya aja, ini fungsinya ngapain nih, kira-kira ini sedang ngapain gitu kan. Dia mau initialize. Di sini apa tadi saya kasih tahu ya? Ini kan saya kasih tahu. Nih, this method is to initialize new instances LV table object. So this is the untuk initialize dia punya variabel-variabel di dalamnya itu loh Pak. Jadi misalnya dalam sini kan ada datanya, di GTL pun tadi udah ada datanya, udah ada strukturnya kan? Ya, udah ada. Nah, dia akan apa namanya? Semua ininya kalau OOP ini dia akan activate semua dia punya attributes namanya. Dia punya variabel-variabel attributes-nya itu. Gitu, Pak. Fungsinya untuk initialize itu aja lah, objek-objek dalamnya. Oh, akan dipakai nih nanti, gitu loh, variabelnya dari isi. Oke. Mungkin ada bahasa lain, Pak Bambang? Pak Alan? Kita mau lanjut aja. Terlalu detail soalnya, Pak. Gimana? Lanjut aja ya? Lanjut. Nah, pokoknya untuk initialize saja datanya. Oke. Kemudian, tadi nomor berapa lagi ya? Nomor 3 ya? Oke, ini nih. GR functions, get functions nih. Set all, oh ini. Set all above true. Functions all. Jadi, status tadi tuh, kita sebenarnya bisa lihat ini kan, double klik ini status nih. Ini kan ada ini nih. Tuh, yang toolbar tadi kelihatan nggak Pak di sini Pak? Ini ada icon-icon ini kan terakhir tes nih. Nah, ini kan ya Pak. Ini kan toolbar nih, function nih. Ini kita bisa remove, exclude gitu. Bisa exclude, nggak mau ini, exclude the test. Kemudian kita mau remove lah atau mau nambahin. Nah, intinya berarti bisa milih lah gitu. Kadang-kadang functional mau tambahan, aku mau tambah button ini untuk approve, untuk apa namanya? Posting. Ya kan? Bisa gitu kan? Request-nya. Mau nambahin sini kan? Betul nggak Pak? Ya, benar. Functional spec kan biasanya kan mau nambahin ini event baru. Nah, itu di sini mainannya di status ini. Gitu. Mau delete misalnya nih. Hilangin tesnya. Save, execute. Atau selain di delete langsung di sini kita bisa pakai program, pakai logic. Nah, hilang kan tesnya karena gue delete tadi. Atau dari sini juga bisa. Nanti ada
ada caranya lagi lah, ada logiknya lagi untuk ngilangin exclude tadi itu. Set all. Tapi kali ini gue nggak sampai detail gitulah, ngapain lah, nggak usah lah. Bisa, pokoknya intinya kita bisa mengubah functionnya itulah. Mau display, mau remove the button atau mau add the button. Oke, nomor 4. This method is to get column names and another one to set the column optimization. So semacam field katalog lah kalau yang tadi mau ubah-ubah apa namanya? Mau ubah-ubah dia punya description. Di sini dia ubahnya nanti di GR columns nih. Ubah-ubah. Kemudian yang kelima untuk call functionnya display. Oke, GR table display. Start displaying LV. Jadi kalau kita debug nih, sekarang ini debug nih, cek ini ya. Execute. Pada saat ini kita belum display LV. Nah, jadi kita baru set parameter dulu sampai sini. Tuh. Stop sampai sini. Jadi ini function ini belum display LV. Pas sini kita continue F6. Dia akan display. Gitu. Jadi ini baru parameter dulu, set parameter. Dekat sini. Baru ini itu display ini pas ini. Kan kita tadi mau back, dia langsung balik lagi ke sini. Maknanya tadi yang display LB itu di sini coding apa? Instruction to display-nya dekat di sini. Oke, sudah kayaknya. Sini dulu deh, sampai sini apa pertanyaannya yang mana? Nomor berapa? Silakan Bapak-bapak. Pak Arbi, yang user ID tamu udah bisa buat program itu kan? Oh iya. Terima kasih. Nanti silakan buat. Kalau ada pertanyaan, monggo. B. Yang untuk display kan yang di 5 aja berarti tadi ya. Pertanyaannya yang mandatory itu 1, 2, 3, 4 itu mandatory nggak semua untuk dapatin supaya bisa ke 5 gitu? Sorry nggak ya? Saya copy paste juga nih. Gimana Pak Bambang? Mandatory nggak Pak Bambang? Cuma yang try and try itu aja. Yang lain boleh di komen. Satu cukup display bisa harusnya. Ya, ini saya nggak ini ya. Jadi kita coba aja. Nih. Nah, ini yang saya bilang tadi. Dicoba aja. Oke, siap. Ya. Nanti bisa copy programnya kok ke pakai tamu-tamu tuh. Ini saya activate nih. Jadi saya cuma salah pakai ini doang ya. Oke. Bisa nggak? Salam. Tapi nanti hilang nggak ada ini ya lo statusnya lo ya. Iya. Yang penting kan jalan ELV-nya. Tuh, ya statusnya hilang. Nggak ada ikonnya. Keluar reportnya. Tapi tadi kita nggak optimize kayak gini. Ada set optimize tuh kan. Ya kan? Oh, backnya berfungsi backnya. Function yang ini berfungsi semua nih yang atas nih karena standar. Tapi dia nggak punya toolbar sini. Oke. Nah, jadi kalau mau langsung cepet ini komen aja, nanti copy paste. Tapi kalau mau belajar lebih dalam lagi, belajar nih cara
ngubah description-nya tadi tanpa ngubah di data elemennya tadi kan bisa lewat sini gitu. Terus kemudian mau remove exclude button-nya atau nambah function baru. Gitu Pak. Ya. Berarti yang pertama tuh yang paling penting lah, paling nggak yang 2, 3, 4 tuh mungkin kayak rada-rada kosmetik lah kali ya. Yang ini ya. Ya tergantung, makanya soalnya kalau kadang-kadang kita kan mau filter Pak. Kalau mau filter harus aktifin yang ini nih, yang tunggu yang ini ya, statusnya nih. Takutnya nanti nggak keluar dia punya ini. Nah ini kan kita mau subtotal, for example, we want to total this one. Yeah. And then by the dates or by the by the dates. Nah, itu kan nanti hilang nih, nggak ada toolbarnya. Ya. Cuman kayaknya kalau fungsional suruh buat program itu kalau udah keluar aja udah syukur gitu kali. Nanti di Excel aja di sort gimana gitu. Masa sih? Enggak, maksudnya kalau kata user nggak mau, gue nggak mau desain lagi. Enggak, maksud gue sih kalau fungsional yang ngebuatin program ini terpaksa nih abapernya lagi cuti kayak apa kayak gitu kan. Oh iya. Kalau punya developer key ya boleh. Udah happy banget kayaknya udah keluar nih dari. Terus nggak boleh lah. Iya, seharusnya kalau fungsional lewat query. Ya. Cuman query di sini ada ngasih sampai ke production nggak sih? Ada. Di kita pakai query. Sampai production. Sampai production. Ada di restrict authorization-nya semua. Iya, user group-nya kan dia define by user group. Tahu ya ABAP Dictionary apa? ABAP Dictionary itu tadi yang table, data elemen, data apa namanya? Domain. Itu namanya ABAP Dictionary. Create program. Bukan. ABAP Dictionary ini table. S11 lah. Semua dalam S11 itu dictionary. Terus how to create ABAP program. Silakan Pak Bambang. Pak mau tanya Pak. Terima kasih. Siapa nih? Jadi create report berapa main days Pak? Tergantung lah remote-nya gimana ya. Wah, job deal nih. Oh iya, ngitung main days-nya apa ya? Per apa tuh? Tergantung masuk celengannya itu yang ada di depan mejanya orang ABAP. Gitu. Ini kalau udah ngelihat training ini ngasih 1 main days berat juga nih saya nih. Betul. Iya, tahu kan sekarang bikin report ini. Nah, berapa table? 2 table. Ayo, sehari lah nih. Jadi kalau ada ABAP bilang kalau misalnya buat program cuma 1 table, 2 table 2 hari, nah itu patut dicurigai lah. Udah tahu kan berarti ini kan ngerjain programnya. Sebenarnya yang sering misconception sih delivery dengan effortnya gitu. Kadang-kadang suka ke mix. Sebenarnya effortnya ya cuman 3-4 jam mungkin ya, half day gitu. Cuman bilangnya 2 hari karena tes yang lama biasanya kalau kita. Iya, tes sama data terus senario juga banyak. Senario itu banyak. Betul. Kita lamanya di tes, kita ngetik programnya mungkin 3 jam, tapi ngetesnya bisa 2 hari karena skenario-nya banyak juga gitu. Betul, banyak skenario. Terus requirement-nya nambah. Nah, itu juga kadang-kadang suka. Jadi gini nih, dalam estimate main days ya, saya buka contoh nih. Sih, ini baru nih buka-bukaan nih. Nah, ini kita punya ABAP, for example kan, kemudian functional ABAP, basis siapa, kan dari ABAP kan juga nggak bisa dong develop, masa develop doang, masa define technical spec-nya nggak ada, desainnya, testingnya masa nggak dimasukin, ya kan? Nanti kalau issue resolution after UAT gimana main days-nya, ya kan?
Kemudian ada update spek lagi nanti kalau ada changes. Nah, jadi semua bisa ke ini totalnya berapa gitu kan? Tuh, Jadi 300 kalau 180 apaan tuh? Jam atau apa tuh? menit Pak, kita bayarnya menit? per menit. Iya. Hebat. Nggak di Biasa template lah. template lain lah orang-orang ini. Project lain. Begitu. Nah, tapi ini akhirnya si Mendes juga bawahnya nih. Oh, oke. Dari Mendes. Ini kan menit, ini kan hour. Ini Mendes. Gitu, Menit jadi Mendesnya gimana itu 8 jam? Mantep lah pokoknya ini hitungannya, formulanya. Rahasia, Pak. Baru sekarang lihat hitungannya per menit. Buset, menit ya, menit. 480. Satu hari. Gitu lah. Jadi kita kalau mau estimate jangan by development aja. Iya. Gitu kan. Rugi juga nanti. Oh. Oke. Untuk ngecas kliennya. Oke. Begitulah kira-kira. Kura-kura. Ini kalau ada pertanyaan selanjutnya gitu, gimana cara hubunginnya? Bisa dinasi kapau atau langsung datang ke Mantun. bisa goreng. Oh, susah lagi lapor. Tahu kan emang di masih kapal. sukses. Mas Ardi balik ke sini lagi kapan, Mas? Japri. Japri, oke, siap. Oh, by the way, ini Nizar Cloud, saya lagi mau akses yang bahan yang satunya nggak bisa. Ada Iya, aksesnya ya? bisa ya. Atau ada aksesnya restrict ya atau apa ya? Yang mana sih? Udah member belum, Mas? Tadi udah bisa. Terus sekarang dia kayak yang after initial screen-nya itu dia cuma bilang yang mau upload mau coba upload, saya cek dulu bentar saya cek dulu. Itu bergantung collection-nya kali itu belum tuh. Ya udah cuci tangan belum, Mas? Coba mungkin kan lagi Pakai sabun. bentar dicek dulu bentar. Bisa download kan ya dari itu ya, dari Nizar Cloud. Bisa. Ini saingan AWS ini Nizar Cloud. Single sign on itu kalau punya ID Kamansa bisa ya. Jadi dilanjut Pak Bambang nih gimana? Atau Masih mau lanjut? saya tergantung peserta. Yang lain gimana? Mau lanjut tapi Palo udah puyeng sini. Saya Maghrib panjang kan ya? Ini aja setengahnya belum loh. Maghrib 7.20. 7.24. Kayaknya biar sering ketemu kayak gini, lain waktu aja berapa seminggu sekali atau apa gitu. Boleh, setuju. Biar kita sering silaturahmi juga sambil refreshing. Kayaknya Tapi seminggu kalau sekali. ini pusing. Praktekin dulu yang ini kali ya biar paham iya. dulu baru aja. Mungkin Mungkin PR kasih kali ya, tugas sama PR. Pak Arbi nih, apa sih tugasnya kita buat ini praktek gitu. Ya, PR-nya apa? Boleh PR. juga sih. Tugas ya. Masa Apa nih suruh ngikutin yang slide-nya ini gimana gitu. Pak Arbi kasih teknik spektakuler Mas aja. Tunggu, tadi kan user cuma satu ya, tamu ya. Usernya cuma satu. Nah, silakan Kan buat program kita masing-masing. sendiri kan. Kasih gini. namanya siapa nama Belakangnya kasih kode angka aja, kode angka 01, 02. Bentar ya, saya connect dulu SAP-nya. Udah keluar. Ini kan tadi slide create program nomor berapa ya? Ini nih, creating a program. Nah, buat aja sini underscore siapa gitu namanya. Jadi nggak ketukar programnya. Z underscore nama gitu ya. ZKS ya S flight underscore siapa gitu. Atau 02 underscore siapa gitu ya. Boleh. Jadi nggak ketukar ininya programnya. Target kapan nih? Target selesai?
Ini Minggu mah depan, satu minggu depan. setengah hari nih. Copy paste mah. Ya. Sejam. Tengah hari buat yang jago, buat kita. Coba Yang mau bisa. Biar lebih ada tantangan, jangan copy paste. Ketik. Salah ketik satu huruf kan ketahuan errornya nanti. Tiap Oh, orang iya. beda, tiap orang beda table. Saya udah refresh by the way, dicoba lagi tadi Nizar Cloud-nya. Maaf. Oh, kalau yang ini juga ya domain ini juga boleh ganti-ganti lah, jangan nama. Bisa. Oke, terima kasih. Belum sempat Ini baca. create domain, create data element semua ganti. Nama-namanya di ini aja lah. Apa aja lah terserah lah. Pokoknya Z aja depannya. Kalau mau programnya aja, latihan programnya aja ya langsung aja. Slide berapa tadi itu create program. Nggak usah create yang lain. Session 2 nih. Dari sini aja kalau mau program dong. Begitu kawan sub. Siapa aja masih online nih? Oh, Mas Andra udah keluar.